adik-adik, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun ibadah kita masih secara online, kakak yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita dalam hati kita. Kita harus siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mas Persekutuan Teruna. Kita akan masuk dalam ibadah. Nyanyian pembuka kita pada pagi hari ini terambil dari Kidung Muda-Mudi 38. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan selalu memberikan kami kesehatan hingga detik ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh persiapkan hati kami masing-masing untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami tetap bisa memfokuskan diri kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Kau boleh jamah mereka, Tuhan boleh berikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa berangsur-angsur sembuh dan bisa pulih seperti sedia kala. Kami juga mau serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan bermazmur. Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100, ayat yang pertama hingga yang kelima. Ya, kita akan membacanya silih berganti. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan setianya tetap turun-temurun. Ya, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita menyanyi bersama-sama dari KMM 126, bait yang pertama, Masukilah. Masukilah,
Shalom adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkenan atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami makna kebenaran firman Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita saat ini dipilih dari Keluaran pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya ke-6. Keluaran pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalani setiap aktivitas kita setiap harinya. Nah adik-adik, masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, tentunya kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jikalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakannya dengan penuh kemeriahan, upacara bersama dan lain sebagainya, tetapi pada tahun ini Tuhan mengizinkan kita untuk merayakannya secara sederhana saja. Kita merayakannya di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing tentunya. Nah untuk itu adik-adik, pembacaan kita tadi memiliki tema yaitu anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Nah tentunya dalam hal ini pembacaan kita ataupun perenungan kita pagi hari ini masih berkaitan juga tentang kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan yang diinginkan adalah suatu kebebasan yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Untuk itu adik-adik, ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui bersama. Yaitu yang pertama adalah mengenai kitab Keluaran. Kitab ini mau melanjutkan kisah dari kitab Kejadian, di mana kitab ini tertulis bagaimana peristiwa bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan dengan anugerah Allah yang begitu luar biasa, yaitu Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, kemudian dituntun untuk menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah khususnya dalam bacaan kita. Dari Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya ke-6.
Ini merupakan perikop yang di dalamnya hendak mengajak umat untuk dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Nah, dalam teks bacaan kita khususnya membahas mengenai segala aturan tentang para budak. Tetapi bukan berarti bahwa ketika dituliskan aturan tentang para budak, berarti Allah mengizinkan adanya perbudakan. Tapi sebelum itu, apakah adik-adik telah mengetahui apa itu budak? Budak adalah seorang hamba, yaitu adalah seorang yang akan menuruti apa yang diinginkan ataupun apa perkataan tuannya yang telah membeli dia. Jadi ketika pada masa itu memiliki seorang budak adalah hal yang biasa saja. Tetapi yang ingin ditekankan oleh Allah, mengapa peraturan ini ada, yaitu Allah menginginkan agar umat selalu bisa bekerja sama dengan baik dan memperlakukan sesamanya dengan baik. Baik itu atasan, baik itu bawahannya, Allah menginginkan bahwa semuanya dapat merasakan kemerdekaan yang telah dimiliki oleh umat pada masa itu. Tentunya adik-adik, ketika kita mengingat bahwa umat Israel ketika berada di Mesir, mereka juga adalah seorang budak. Itulah sebabnya Allah ingin mengingatkan umat Israel bahwa dahulu mereka adalah seorang budak, maka pada saat mereka telah merdeka, Allah menginginkan agar mereka memperlakukan sesamanya dengan sangat baik, seperti ketika mereka telah merasakan kebebasan yang telah diberikan oleh Allah bagi mereka. Nah, kemudian apa yang menjadi bagian ataupun yang menjadi pemahaman yang harus kita tafsirkan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dan kita jalani dalam kehidupan beriman kita setiap harinya? Yang pertama adalah firman Tuhan ini mau menunjukkan bahwa pada masa itu memiliki budak adalah hal yang biasa saja, adalah hal yang normal bagi suatu keluarga. Nah, melalui ketetapan ini dan juga melihat latar belakang umat Israel yang tadi, Tuhan mau mengajak setiap umat untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya dan juga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Baik itu sebagai atasan, sebagai bawahan, semuanya memiliki perannya masing-masing dan mereka harus mematuhi perannya masing-masing. Dan yang kedua adik-adik, firman Tuhan saat ini mau mengajak adik-adik dan kita semua untuk memiliki sifat seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebab kita semua adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita dikatakan sebagai imago Dei atau gambar dan rupa Allah di dunia ini. Tentunya bukan rupa secara fisik, tetapi rupa sebagaimana Allah menginginkan sifat kita ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita telah menunjukkan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, contohnya saja, ketika adik-adik bahkan juga kakak melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, ketika kita memusuhi teman-teman kita, ketika kita berlaku tidak adil kepada teman-teman kita, ataupun dalam pertemanan kita hanya memilih teman. Kita tidak ingin berteman kepada si dia ataupun mereka karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah tanda bahwa kita telah membeda-bedakan dan juga kita tidak memancarkan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Nah, untuk itu adik-adik, ada pepatah yang mengatakan bahwa sesamamu adalah cerminan dirimu. Ingat, sesamamu adalah cerminan dirimu. Jikalau adik-adik memperlakukan sesama adik-adik tidak baik, maka tentunya yang akan merasakan sakit pun adalah adik-adik sendiri, sebab sesama kita adalah diri kita sendiri. Dan juga jikalau adik-adik ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah sesama adik-adik dengan sangat baik, seperti adik-adik memperlakukan diri adik-adik sendiri. Ini berlaku bukan hanya untuk adik-adik saja, tetapi untuk kakak dan juga untuk kita semua. Sehingga firman Tuhan yang telah tersampaikan pada pagi hari ini mengajak kita untuk menerima satu dengan yang lainnya, tidak saling membeda-bedakan, saling membantu sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan boleh berjalan baik bagi diri kita dan kita pun dapat memancarkan dan menunjukkan bahwa diri kita adalah gambar dan juga rupa Allah di dunia ini. Untuk itu adik-adik, mari kita mensyukuri setiap kebebasan yang telah diberikan Tuhan bagi kita sekalian. Baik itu bagi
kita yang telah merdeka pada saat ini, dan juga tentunya dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Mari kita memahami diri kita adalah gambar dan rupa Allah, sehingga setiap tindakan dan apa yang kita lakukan boleh memancarkan atau menunjukkan bahwa kita memang benar-benar adalah gambar dan rupa Allah yang telah mensyukuri anugerah kebebasan dari Allah. Untuk itu adik-adik, selalu berpikiran positif dan juga berkarya dengan maksimal dan mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri adik-adik dan juga dalam setiap apa yang adik-adik lakukan, sehingga apa yang adik-adik cita-citakan tentunya dapat berjalan dengan baik, dan tentunya jangan melupakan Tuhan. Mari tetap berdoa. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita bersikap baik, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali dibangunkan dan juga boleh beribadah PT pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah berkat tuntunan kasih Tuhan semata. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami hari lepas harinya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami daripada sakit, penyakit, dan juga mara bahaya, sehingga kami boleh tetap merasakan kesehatan dan kami boleh tetap dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap apa yang menjadi aktivitas kami hari lepas harinya, dalam pekerjaan kami masing-masing dan juga aktivitas kami dalam pendidikan kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, berikan kami semangat, berikan kami akal budi yang baik, berikan kami hikmat sehingga kami dapat melalui semuanya dengan penuh sukacita dan tentunya dengan penuh ungkapan syukur hanya kepada Tuhan semata. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, jauhkan daripada sakit, penyakit, dan juga mara bahaya yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang ada berada jauh dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh tetap merasakan anugerah Tuhan dimanapun kami boleh berada. Kami berdoa untuk setiap kakak layan yang bertugas dan juga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani adik-adik. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan sehingga mereka boleh tetap semangat dan juga boleh tetap sabar dalam melayani adik-adik dan juga melayani kami semua. Dan kami meyakini semuanya ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hidup dan kehidupan kami sepanjang seminggu lamanya nantinya ya Tuhan. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan semata. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami, di mana kami boleh mengalami bersama-sama bersukacita dan mensyukuri Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya ya Tuhan dalam 75 tahun lamanya ini penyertaan Tuhan tiada henti-hentinya dalam kehidupan berbangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, baik itu dari pemimpin yang berada di pusat hingga yang di pelosok. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan melindungi dan memberkati sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Setiap apa yang akan kami lakukan untuk hari ini dan kedepannya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan semata.
Jauhkan kami daripada sakit, penyakit, dan juga mara bahaya, sehingga kami boleh tetap merasakan sukacita dan tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan semata. Berkati adik-adik sekalian dalam pendidikan mereka, dalam setiap apa yang mereka cita-citakan. Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan yang akan menuntun mereka, sehingga mereka boleh tetap giat belajar dan juga menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan semata. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Tuhan, dengarkan doa kami ini dan sempurnakanlah doa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara yang pertama, adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja di Bank Mandiri. Lalu yang kedua, adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua dan disatukan atau digabungkan dengan amplop di hari Minggu. Mari kita akan menyanyi persembahan kita dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama hingga yang kedua, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita telah memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap curahan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau boleh urapi para majelis atau orang-orang yang mengelolanya, sehingga persembahan kami ini Tuhan dapat berguna untuk bagi kerajaan-Mu dan mempelebar kerajaan-Mu. Serta Tuhan boleh ajar kami untuk kami bisa membagi berkat bagi sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Hati-Rohnya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.